Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Novila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diferensial. Di sini ada grafik suatu fungsi yaitu dari Y sama dengan Fx. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, untuk titik pertama kita ambil sini yaitu X dan Y-nya Fx. Nah, yang kedua kita ambil titik. Misal saya ambil titik di sini. Misalkan jarak dari sini sampai sini itu delta X, maka titik koordinat dari titik kedua yaitu X ditambah delta X, dan di sini F X tambah delta X. Nah, misalkan saya ambil segitiga, buat segitiga. Misal kita tarik ini garis lurus, dari sini buat segitiga siku-siku, maka ini akan menjadi delta Y. Nah, delta Y itu Fx tambah delta X dikurangi Fx. Nah, ini kan gradien ya. Cara untuk mencari gradien yaitu M sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya yaitu tadi Fx tambah delta X dikurangi Fx per delta X-nya yaitu delta X. Nah, kalau buat segitiga seperti ini gradiennya itu tidak memotong menyinggung di satu titik. Maka titik ini misal lebih dekatkan, sehingga misal titik yang tadi menjadi di sini, sehingga ini X tambah delta X-nya, dan ini X ditambah delta X. Nah, ini sudah pasti menyinggung di satu titik kan. Nah, maka gradiennya M sama dengan, tadi kan gradiennya itu Fx ditambah delta X dikurangi Fx per delta X. Nah, untuk ini juga bisa diganti dengan dy per dx sama dengan limit. Nah, tadi itu titik itu kan didekatkan sangat dekat, maka delta X-nya akan menjadi mendekati 0. Nah, maka limit delta X mendekati 0, Fx ditambah delta X dikurangi Fx per delta X. Dan misalkan delta X-nya diganti dengan H, maka akan menjadi limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurangi Fx per H. Nah, ini merupakan rumus turunan fungsi, dan bisa juga mencari gradien menggunakan rumus ini. Nah, kita sekarang masuk ke perhitungan aljabarnya, yaitu misalkan ada fungsi Fx sama dengan X pangkat N. Ini kan tadi rumusnya dy per dx sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurangi Fx per H. Nah, kita masukkan dy per dx limit H mendekati 0. Nah, ini Fx-nya tadi kan X pangkat N, ini sedangkan X-nya itu X tambah H, berarti X ditambah H pangkat N dikurangi X pangkat N per H. Nah, ini kita balik ke penguraian dari pemfaktoran perpangkatan, yaitu ada H tambah B pangkat 2
Jadi A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 3. Untuk A tambah B pangkat 3, A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Sedangkan untuk A tambah B pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N kali A pangkat N dikurangi 1B ditambah N kali N dikurangi 1/2 A pangkat N dikurangi 2B pangkat 2 ditambah sampai B pangkat N. Nah, ini substitusikan ke sini. Jadi dy per dx sama dengan limit h mendekati 0. Nah, berarti ini tinggal ganti saja koefisien a sama b nya dengan x dan h. Jadi x pangkat n ditambah n kali x pangkat n dikurangi 1h ditambah n dikali n kurangi 1/2 x pangkat n dikurangi 2h pangkat 2 ditambah sampai h pangkat n dikurangi x pangkat n per h. Nah, ini x pangkat n dikurangi x pangkat n berarti habis ya. Nah, tinggal ini dibagi dengan h. Ini kan ada nx pangkat n dikurangi h, ada n dikurangi 1 kali h, dibagi h berarti jadi ini sama dengan limit h mendekati 0. Berarti jadi n x pangkat n dikurangi 1 kan hanya habis ditambah n dikali n dikurangi 1/2 x pangkat n dikurangi 2h tambah sampai h pangkat n dikurangi 1. Ini kan dy per dx ya, dy per dx. Nah, ini maka dy per dx sama dengan, nah ini kan ada koefisien h. Nah, itu substitusikan h-nya kan mendekati 0. Masukkan berarti ini jadi n x pangkat n dikurangi 1 ditambah 0 tambah 0 seterusnya sampai tambah 0 kan. Berarti jadi dy per dx sama dengan n x pangkat n dikurangi 1. Nah, ini jadi rumusnya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila ada fungsi f(x) sama dengan nx pangkat n, maka turunannya yaitu dy per dx sama dengan nx pangkat n dikurangi 1. Nah, di sini ada contoh, misalnya 2x pangkat 2 misalnya. Berarti kan dy per dx-nya tadi n-nya kan ke depan kan, berarti n-nya ini 2 dikali ini x-nya berarti 2x pangkat n-nya tadi 2 dikurangi 1. Nah, jadi hasilnya dy per dx sama dengan ini dikalikan jadi 4x pangkatnya 2 dikali 1 jadi hasilnya 4x. Contoh lain misalkan ada x pangkat f(x)-nya sama dengan x pangkat 4. Maka dy per dx-nya sama dengan n-nya tadi kan ada depan kan, berarti n-nya itu 4 dikali x pangkat 4 dikurangi 1. Nah, maka hasilnya jadi 4x pangkat
4 dikurangi 1, 3. Seperti itu. Nah, gimana untuk misal fx-nya sama dengan 6x. Nah, berarti dy per dx-nya ini kan sama saja bisa ini pangkat 1 ya. Jadi n-nya itu 1 dikali 6, x pangkat 1 dikurangi 1, maka hasilnya 6, x pangkat 0, x pangkat 0 yaitu 1, berarti hasilnya sama dengan 6. Nah, misalnya untuk ada fx sama dengan misal 3. Nah, itu kan maka dy per dx-nya berapa gitu, turunannya. Ini kan berarti sama saja kalau ditulis bisa 3x pangkat 0 kan. X pangkat 0 kan tadi 1, berarti 1, 3. Nah, berarti ini bisa ditulis n-nya kan 0. 0 dikali 3, x pangkat 0 dikurangi 0. 0 dikurangi 1. Nah, berarti 0 dikurangi 1, maaf. Maka dy per dx-nya berarti sama dengan 0. Berarti kalau ada fungsi misalnya fx sama dengan 3, maka turunannya yaitu 0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.